Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin kembali membahas tentang Timnas Indonesia U19 yang berhasil lolos ke pertandingan final dari Piala AFF U19 tahun ini dan besok akan berhadapan dengan Thailand. Rencana kick-off dari pertandingan final ini adalah mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya tentu kita semua harus bersatu dan mendukung kesuksesan dari Timnas Indonesia U19 era sekarang ini agar mereka bisa menjadi juara. Pasti dong, kan bermain di kandang sendiri. Masa kita gak mendukung sih timnas kita ya? Ayo ramekan dong Gelora Bung Tomo untuk pertandingan final besok agar para pemain kita bisa bermain dengan semangat yang tinggi seperti biasanya dan juga meraih gelar juara. Walaupun memang kita tahu bahwa targetnya bukan untuk menjadi juara. Karena memang target utama dari tim ini atau tujuan akhirnya adalah untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 yang jika saya tidak salah akan diselenggarakan di Chile pada tahun 2025. Tapi kan Piala AFF U20 ini adalah turnamen yang penting bagi para pemain untuk bisa menyatukan visi mereka, artinya untuk membentuk chemistry mereka, dan juga untuk bisa memahami rencana permainan dari sang pelatih Indra Safri, yang memang banyak dikritik ya, bahkan sebelum dimulainya turnamen ini. Dan saya juga membaca begitu banyak komentar di kolom komentar dari konten dari channel YouTube Triple B pada saat saya membahas tentang Timnas Indonesia U19, ya tentu dari teman-teman lah, yang mayoritas adalah subscribers dari channel YouTube Triple B, bahwa kalian menginginkan agar Indra Safri ini dipecat. Saya bingung juga kenapa Indra Safri harus dipecat ya, karena kan dia sudah diberikan tugas ya oleh PSSI dengan target harus membawa tim ini untuk lolos ke Piala Dunia U20. Jadi ya kalau di Piala AFF U20 kali ini permainan memang terlihat belum rapi dan juga memang tampak monoton, ya saya pikir perlu juga kita maklumi. Tapi kan Indra Safri juga tidak berdiam begitu saja kan, karena di pertandingan semalam kan Indra Safri membuktikan bahwa sebetulnya dia punya yang namanya itu rencana cadangan atau plan B. Pada saat di babak kedua kan, dia menarik keluar sejumlah pemain, melakukan pergantian pemain, dan juga tentunya perubahan formasi yang mengagetkan para pemain dari Malaysia. Jadi saya pikir inilah saatnya kita semua harus bersatu mendukung semua, ya, mendukung semua pemain dan juga mendukung jajaran pelatih agar bisa meraih sukses menjadi juara. Ya memang seperti yang tadi saya jelaskan, targetnya bukan untuk menjadi juara. Tapi pada saat kita bermain di kandang kita sendiri, kita sudah lolos ke final, masa sih kita lepas pertandingan final ini kan? Tentu kita ingin agar timnas kita menjadi juara. Tapi kan setelah ini juga nanti itu yang perlu diperhatikan, karena setelah Piala AFF U19 ini akan ada babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U20. Itu juga penting, karena untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20, timnas Indonesia U19 kita harus lebih dulu lolos ke Piala Asia U20. Jadi perjalanannya masih panjang, tapi kan mulai sekarang sudah harus bisa dibentuk nih chemistry di antara para pemain. Dan di pertandingan semalam terlihat chemistry di antara para pemain di babak pertama itu kurang baik ya. Maka itu ada begitu banyak bola yang hilang di lini tengah. Bahkan para pemain Malaysia terlihat nyaman dalam bertahan. Mereka juga tidak panik karena gak jalan ini chemistry-nya. Maka itu saya kan pada saat saya memberikan preview untuk pertandingan semifinal semalam, kan saya jelaskan yang saya harapkan informasinya 3-4-3. Kenapa? Kita harus punya sinergi antar lini, dan sinergi antar lini itu sebetulnya sudah terjalin dengan formasi ini. Oke, 3-5-2 itu berhasil. Tapi kan lawan Timor Leste, bos. Ya kan, Timor Leste kan tim yang lemah. Bahkan tim yang paling lemah tuh di fase grup. Jadi beda ya, pada saat lawan tim yang kuat, tim yang mengandalkan compact football. Ya kan, compact football strategi. Artinya memadatkan lini tengah dan merapatkan barisan pertahanan. Ya harus ada yang namanya progressive runs. Artinya pergerakan progresif. Pergerakan tanpa bola tuh harus banyak dilakukan oleh para pemain kita untuk menyulitkan para pemain tim lawan itu dalam urusan bertahan. Maka itu pada saat Indra Safri melakukan perubahan formasi, memainkan pemain-pemain lain dari bangku cadangan yang punya kecepatan, yang punya kemampuan dribbling yang baik, yang punya skill individu yang bagus, ya mau tidak mau itu semua harus mereka lakukan untuk bisa membuka deadlock, ya kan, untuk bisa mendapatkan kunci agar membuka gembok pertahanan dari Malaysia. Yang bukan saja parkir bis, tapi sepertinya parkir pesawat juga. Dan memang para pemain Malaysia itu pada saat mereka passing, mereka terlihat lebih rapi, dan juga pada saat mereka membangun counter attack, ya mereka bisa masuk sampai jantung pertahanan dari Indonesia. Tapi mereka juga kan gak bisa banyak menciptakan peluang yang berbahaya, karena sebetulnya defense kita tuh solid.
defense kita tuh sebenarnya bagus dengan adanya Kadek Arel, adanya Iqbal Gwijangge, dan adanya juga Alvarizzi, Buffon, ya kan? Ini 3 center back ini kan tangguh banget di belakang, apalagi Kadek Arel dan juga Buffon, ya kan, adalah 2 pemain yang juga mendapatkan menit bermain di liga kan. Kan Buffon bersama Borneo FC dan Kadek Arel bersama Bali United. Nah, jadi penting juga mendapatkan menit bermain di kompetisi dalam negeri. Dan di depan kita lihat ya, ada Doni Tripamungkas yang mendapatkan peluang juga untuk mencetak gol kan di pertandingan semalam, tapi bisa diblok ya oleh pemain dari Malaysia. Kita punya Mufli juga, kita punya di tengah, kita punya Tony Firmansyah, punya Dennis Figo, kita punya Caviatur Rizky, kita punya juga Welber Jardim, luar biasa pemain ini ya dalam membangun serangan, dan dia pemain yang bisa bermain di beberapa posisi kan, bisa bermain sebagai wingback kanan, bisa bermain sebagai fullback kanan, bahkan bisa bermain sebagai gelandang serang. Dan di depan kita punya Jan Schraven, luar biasa ini Jan Schraven. Luar biasa pemain ini, terlihat ya determinasinya kuat sekali untuk bisa memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia, sama seperti pemain-pemain lainnya. Jadi memang Jan Schraven coba untuk membuktikan bahwa memang dia layak ya bermain bagi timnas Indonesia, karena pergerakannya itu sulit banget dibaca. Dan walaupun dia gagal mencetak gol, tapi banyak sekali dia bisa memberikan umpan kunci ya. Cuman sayang pemain dari second line itu tidak bisa melakukan finishing. Jadi ya, yang saya harapkan nih sinergi antar lini di antara para pemain bisa dipertahankan. Karena di babak pertama itu ya para pemain kita dari segi kerjasamanya kurang baik ya. Karena memang ada jarak gitu. Antar lini itu ada jarak, ada ruang yang terbuka. Maka itu beberapa kali para pemain Malaysia ketika counter attack mereka bisa sampai masuk ke ruang pertahanan timnas kita. Tapi ya mereka memang tidak bisa menciptakan peluang berbahaya. Tapi kan mereka mampu melakukan counter yang cukup rapi. Jadi memang sinergi antar lini ini bisa dipertahankan jika para pemain itu sudah bisa memahami karakter permainan di antara satu sama lainnya. Nah, ini setelah bermain dalam beberapa pertandingan terakhir, seharusnya para pemain kita sudah bisa memahami karakter permainan di antara satu sama lainnya. Jadi contohnya ya, seperti di pertandingan semalam, kita melihat beberapa kali itu Jan Schraven bisa memberikan bola kepada pemain yang datang secara tiba-tiba dari second line, seperti Welber Jardim, kemudian ada juga Tony Firmansyah, kemudian ada pemain-pemain lain yang melakukan tusukan dari sektor sayap. Nah, ini artinya secara chemistry perlahan-lahan mulai terbentuk. Inilah yang kita perlukan untuk tim ini. Kita perlukan agar tim ini bisa bermain secara konsisten dengan mengandalkan visi permainan. Jadi passing itu memang harus diberikan, tapi passing itu juga harus diberikan pada momen yang tepat. Jangan memberikan passing yang bisa menyiksa rekan yang lain. Jangan memberikan passing kepada rekannya sendiri pada saat rekannya sendiri tersebut atau pemain yang bermain di lini yang berbeda itu dalam posisi dikawal ketat. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh para pemain. Dan saya melihat ada beberapa keputusan yang terlambat diambil oleh para pemain kita sehingga memungkinkan para pemain Malaysia itu bisa merebut bola, terutama di lini tengah. Tapi kan pada saat memang kita punya pemain-pemain di tengah yang juga mengandalkan pressure, yang mengandalkan kekuatan fisik ya, baru kita melihat para pemain Malaysia tuh mulai sulit melakukan pressing. Maka itu akhirnya di babak kedua serangan kita lebih berbahaya ya, walaupun sulit banget kita menciptakan peluang berbahaya, tapi secara serangan kita tampak begitu sporadis. Fighting spirit di antara para pemain kita tuh bagus ya, walaupun sangat disayangkan dari segi ketenangan kurang baik ya. Ini yang sekarang harus diperhatikan oleh para pemain ya. Mereka tidak boleh bermain dengan beban yang besar. Ini kan masih di level ASEAN ya. Jangan sampai nanti main di Piala Asia kan targetnya kan mau lolos ke Piala Dunia. Wah, tahu-tahu nanti gak tenang ya. Bisa amburadul nanti permainannya. Karena jika para pemain gak tenang, nanti akan mudah panik. Jika mudah panik, maka kemungkinan besar akan ada kesalahan yang mereka lakukan. Jika ada kesalahan yang mereka lakukan, tentu akan bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Dan nanti di Piala Asia U20 kan lawan-lawannya ya tentu akan lebih kuat daripada lawan-lawan di kawasan ASEAN. Jadi yang saya harapkan sinergi antar lini bisa dipertahankan, dan juga para pemain siapapun yang bermain di depan itu harus bermain secara mobile. Pergerakannya itu harus fleksibel. Saya melihat ada Rizky Afrizal, ada juga Arli Arliansyah, ada Caviatur Rizky, ada Welber Jardim. Ini pergerakannya fleksibel bersama juga dengan Jan Schraven. Tapi saya masih kecewa dengan Arkan Kakak. Saya gak ngerti apa yang terjadi dengan pemain ini. Padahal pemain ini punya harapan menjadi pemain yang penting bagi timnas, bukan saja di level U19, tapi juga yang kita harapkan nanti masuk ke level timnas U23 dan tentunya ke senior. Karena kan dia adalah striker murni. Tapi entah mengapa permainannya lagi menurun nih. Pada saat dia bermain di Piala Dunia U17 ya bagus juga kan, dia bisa mencetak 2 gol. Ya tapi sekarang ini dia harus proof juga bahwa dia memang layak menjadi pemain inti.
Ya caranya seperti apa? Bukan cuma dalam urusan mencetak gol, enggak. Pergerakannya, pengambilan keputusan, itu ada satu momen, ya kan? Di babak pertama dia sudah mendapatkan bola, terlambat membagi bola. Nah, gak bisa seperti itu. Ini kan masih di level ASEAN, ya. Apalagi lawan tim yang bermain dengan pressing, ya kan? Pasti bisa direbut bolanya. Nah, kita lihat pemain-pemain lain tuh cepat membagi bola. Bukan artinya mereka tidak boleh mengandalkan skill individu. Boleh juga, kan ada juga. Jelang pertandingan berakhir tuh sebelum ada gol, ada juga beberapa pemain kita yang mengandalkan skill individu. Harus, mau nggak mau. Karena itu memang dibutuhkan. Jadi passing itu penting, tapi selain passing juga para pemain harus berinisiatif mengandalkan skill individu. Contohnya ya contohnya seperti pemain-pemain besar di dunia. Seperti Messi dan Mbappe. Mereka juga banyak passing, tapi pada saat dibutuhkan, mereka akan mengandalkan skill individu mereka. Nah, itulah yang juga harus dilakukan oleh para pemain kita. Jadi sinergi itu boleh jalan, tapi pada saat dalam posisi yang sulit, perlu juga mengandalkan skill individu dan timing dalam melepaskan umpan. Itu yang sangat penting. Jadi ya saya harapkan para pemain bisa memahami betapa pentingnya sinergi dan juga chemistry yang perlu mereka jalin di antara satu sama lainnya. Karena target sebenarnya itu adalah untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20. Dan hari ini memang saya kurang fit ya teman-teman, tapi saya perlu membuat konten ini untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman bahwa sebetulnya kita punya timnas Indonesia U19 nih yang punya potensi yang besar ya untuk bisa juga berjaya bukan saja di level ASEAN tapi juga tentunya untuk bisa lolos ke Piala Asia U20 karena pemain-pemain yang sekarang berada di skuad timnas Indonesia U19 ada juga pemain-pemain yang bermain di luar negeri ya kan, dan sebagian besar dari para pemain ini sebelumnya bermain di Piala Dunia U17. Jadi seharusnya secara mental mereka sudah harus kuat. Jadi ya di sini saja saya ingin mengakhiri konten ini dan saya ingin berterima kasih juga kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B karena hingga hari ini tadi saya ngecek total subscribers telah melewati 977.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan seperti biasa jangan khawatir. Saya akan selalu memberikan analisa secara fair, ya tentunya pakai akal sehat ya dan selalu netral karena sekali netral saya akan tetap netral dan saya harapkan dukungan dari teman-teman ini akan terus continue agar channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscriber sebelum akhir tahun ini. Dan ya besok nanti saya akan memberikan konten preview untuk pertandingan final karena saya juga siaran tuh pertandingan semifinal antara Australia versus Thailand kan. Ya Thailand tim yang jauh lebih kuat sih daripada Malaysia. Tapi ya para pemain kita kan secara kualitas sebetulnya lebih baik ya daripada para pemain Thailand. Cuman yang penting adalah kerjasama dan juga teknik pressing yang benar untuk menyulitkan para pemain Thailand menciptakan peluang dan menyulitkan mereka untuk membangun transisi. Tapi nantilah besok saya akan memberikan previewnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.